Selanjutnya kami persilakan Al-Mukarramah Al-Ustadz Sahroni Madani untuk memberikan kajiannya. Semoga kita di sini diberikan kemudahan oleh Allah untuk menimba ilmu dari beliau. Atas waktu dan tempatnya kami persilakan. Saya mohon maaf dulu di atas nih. Mohon izin nih di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini punya siapa nih, kelupaan nih, ketinggalan. Bapak Ibu sekalian, alumni SMA 28 angkatan campuran, mix nih. Dari tahun dulu sampai tahun sekarang. Nah, ya. Mudah-mudahan kita kalau ketemu teman sekolah jadi muda lagi. Iya enggak? Nggak, teman kayaknya wajahnya enggak berubah-ubah ya. Cuman rambutnya dulu hitam sekarang putih gitu, itu doang kan ya. Iya. Udah meninggalkan dunia hitam alias mengalami keputihan. Pagi ini tema kita, tidak semua yang kita lihat itu benar. Kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Betul enggak? Kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Next ya. Ini dia nih. Jadi gini. Bagaimana kita bersikap terhadap pujian orang terhadap kita. Kadang orang menyanjung kita, memuji kita, atau orang lain yang kita lihat baik-baik saja gitu. Karena kadang-kadang sekali lagi yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Ada satu nikmat ya, next ya. Ada satu nikmat yang Allah berikan pada kita, namanya nikmat as-satru. Kalimat sataro yasturu artinya menutupi. Nikmat di mana Allah menutupi aib kita. Saya mohon maaf, saya diri aja. Nikmat di mana Allah menutupi aib kita. Betul nggak Bu? Yang orang lihat dari kita cuma yang cakep-cakepnya doangan. Jeleknya kita, buruknya kita, sama Allah diapain? Ditutup. Betul nggak tuh? Ini kan contoh begini, contoh. Kita punya anak kecil. Ada tamu datang ke rumah kita. Anak kita kalau ada tamu pasti duduknya kalem, ya nggak tuh? Duduk manis gitu kan. Apa kata tamu? Ibu enak banget Bu, anaknya kalem-kalem banget. Dalam hati apa yang kita bilang? Lu nggak tahu aja anak gua, ya nggak? Nih lagi ada tamu, dia kalem nih anak. Kalau nggak ada tamu kayak tuyul nih anak, nggak bisa diem. Iya nggak tuh? Dulu kita punya masa lalu dan mungkin orang nggak tahu masa lalu kita. Orang lihat kita sekarang udah bagus, pakai jilbab, keren, udah rajin ibadah. Orang bilang, ya Allah, ibu kayaknya solehah banget dah. Padahal mungkin kita juga nakal juga dulu ya. Tapi kan yang dulu-dulu sama Allah ditutup. Gak usah kita bongkar masa lalu kita. Next ya. Berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Kita selama ini kalau dipuji-puji, disanjung-sanjung, apa yang kita bilang? Alhamdulillah. Ya gak tuh? Bapak kayaknya rumah tangganya sakinah mawadah warohmah banget Pak. Alhamdulillah. Kadang-kadang yang sebenarnya tidak seperti yang terlihat. Betul nggak? Kadang-kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Dulu ada sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar. Kalau dipuji-puji dia bilangnya Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain.
Ada satu kalimat yang sering kita dengar. Orang sering bilang, kamu sih enak banget. Iya enggak? Ibu sih enak banget bu, suaminya ustadz. Di rumah tausiah mulu kali ustadz. Mau makan tausiah, mau tidur tausiah, bangun tidur tausiah. Orang suaminya ustadz, iya. Apa kata istri ustadz? Ya Allah Bu Haji, ustadz mah ceramah di masjid, di rumah marah-marah mulu. Iya enggak tuh? Ah ustadz siapa tuh? Iya kan? Jadi kadang-kadang tuh tidak seperti yang sebenarnya. Orang bilang sama kita, ibu sih enak banget bu. Kadang kehidupan kita tidak seperti yang orang sangka. Ada satu nikmat yang Allah berikan pada kita, namanya nikmat as-satru. Kalimat sataro, yasturu, menutupi. Ini hordeng nih, hijab ya, namanya sitar. Ini sitar nih ya, kan namanya pembatas ya, sitar atau hijab. Ini hordeng nih, namanya dalam bahasa Arab sitar nih, menutupi. Allah tutupin aib kita, Allah tutupin kejelekan kita, Allah tutupin kenakalan kita, Allah tutupin masa lalu kita. Yang orang lihat dari kita hanya yang bagus-bagusnya doangan. Ada ibu anaknya banyak. Apa kata orang? Ibu sih enak banget bu, anaknya banyak. Paling juga tiap tahun ada yang bagi duit, ada yang aja sembako, ya enggak tuh? Ada yang bayarin listrik, ya enggak? Ada yang beliin segala macam. Sambil nangis, apa ya Allah Pak Ustadz? Anak saya banyak doang Pak Ustadz. Pelit-pelit Pak Ustadz. Ada nggak yang begitu tuh? Tapi orang nggak tahu. Yang orang tahu ibu ini anaknya banyak. Pasti hidupnya senang. Sambil nangis ya Allah Pak Ustadz. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Ini ceramah kalau madep sini kayaknya segar. Kalau ngantuk gimana gini. Iya. Oh iya mau pulang aja mungkin aja lah. Jadi ya Allah jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang menyangka kita begini, kita begitu, kita begini, kita begitu. Ya Allah kadang-kadang tidak seperti yang orang sangka. Tapi kalau masa lalu kita buruk nggak usah kita bongkar-bongkar. Buat apaan? Ya enggak? Oleh Allah udah diapain? Ditutup jangan dibongkar lagi. Next ya. Ini ada aslinya, tadi kan doanya singkat ya, coba next sekali lagi. Ini asli doanya, doanya panjang. Asli doanya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma, ini sahabat Abu Bakar, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun, waghfirli ma la ya'lamun, wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain, ampunilah aku atas segala hal yang orang lain tidak tahu tentang diriku. Janganlah engkau hukum aku atas ucapan orang tentang diriku. Orang memuji bilang saya baik, bilang saya dermawan, orang bilang saya soleh, orang bilang padahal enggak seperti itu ya Allah. Jangan hukum aku atas ucapan mereka. Jadikanlah aku yang populer yang depan tadi itu. Allahumma ja'alni khairan mimma yazun. Ada enggak orang yang kelihatannya baik-baik aja ternyata bermasalah? Ada enggak tuh? Pasti bukan alumni 28, ingat. Kalau alumni 28 semuanya baik. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Alumni 28 semuanya baik-baik. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Alumni 28 semuanya baik-baik. Allahumma ja'alni khairan. Jadi kalau dipuji-puji orang, kan kita bilang alhamdulillah nggak apa-apa sih, amin, alhamdulillah. Tapi tambahin, karena kadang-kadang pujian orang tidak seperti yang sebenarnya. Betul nggak? Orang menyangka rumah tangga kita baik-baik saja. Ya namanya orang berumah tangga, ada nggak ujian? Ada nggak ujian bu? Biasanya ujian yang pertama ujian harta. Pak Ustadz saya berumah tangga bokek banget Pak Ustadz. Suami udah kerja banting tulang Pak Ustadz. Di dagang daging di pasar. Banting tulangnya nggak tuh? Ya kan? Kalau tidak diuji soal harta, ujiannya pasangan. Betul nggak bu? Orang udah berumah tangga, ya namanya berumah tangga udah punya anak 2, punya anak 3, suami ketemu mantan waktu TK. Waduh, ya nggak nih? Ya kan? Ujian bukan nih? Ujian, reuni. Ya kan? Kalau tidak diuji soal harta, ujiannya adalah pasangan. Kalau tidak pasangan, ujiannya anak. Betul nggak tuh? Orang bilang udah lama menikah nggak punya anak, ujian. Betul nggak? Padahal punya anak juga ujian juga. Ujian saya, anak saya Pak Ustadz. Nakal banget Pak Ustadz. Ada nggak bu? Anak saya Pak Ustadz suruh belajar, dia main.
Suruh main dia belajar. Tuh anak saya capek banget Pak Ustadz. Ya Allah. Ya suruh main aja kalau itu, jangan suruh belajar biar dia pintar. Main suruh lagi belajar. Jadi kalau disanjung-sanjung, dipuji-puji, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Waghfirli ma la ya'lamun. Wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Ampunilah aku atas hal-hal yang orang lain tidak tahu tentang diriku. Jangan engkau hukum aku ya Allah atas ucapan orang tentang diriku. Orang bilang saya begini, saya bisa diem aja dah. Ya enggak? Karena begini, yang namanya aib, aib orang aja kita tutup. Apalagi aib sendiri. Kebanyakan orang tahu aib kita, taunya dari mana? Kita sendiri yang cerita. Ibu kayaknya rumah tangganya sakinah. Saya berantem juga Pak Ustadz. Smackdown Pak Ustadz. Ya enggak? So kalau di rumah sama suami berantem Pak Ustadz, ngapain cerita? Ya enggak? Kamu kayaknya soleha banget. Saya nakal Pak Ustadz. Dulu saya tukang nyolong kotak amal di sekolahan Pak Ustadz. Ya enggak? Ngapain kita cerita ya enggak? Ya gitu. Jadi enggak usah masa lalu yang jelek-jelek enggak usah diceritain. Dulu zaman sekolah saya enggak sembahyang Pak Ustadz. Ya enggak? Ya, udah yang lalu biar berlalu. Ya kan? Itu pasti bukan SMA 28. Kalau SMA kan soalnya tunda-tunda ya nggak nih? Kalau 28 kan insya Allah belum ajar udah sembahyang. Kadang-kadang ya. Baik kita kembali. Tadi saya bilang, next ya. Kalau kita punya dosa masa lalu jangan kita bongkar. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda ada kelompok namanya kelompok al-mujahirun. Ada sholat sirriyah, ada sholat jahriyah, betul nggak? Sirriyah sholat yang zuhur, asar nggak pakai suara. Kalau jahriyah sholat yang pakai suara, maghrib, isya, subuh. Al-mujahirun orang yang menjaharkan, menampakkan keburukannya. Kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Umatku semuanya kesalahannya, dosanya sama Allah dimaafkan. Kecuali orang yang terang-terangan. Wa inna minal mujaharah, termasuk terang-terangan adalah ayya'malar rajulu billaili amalan, orang di malam hari bikin perbuatan dosa, maksiat, malamnya dia nakal. Wa qad satarahullah, oleh Allah diapain itu kenakalannya? Ditutupin. Semalam dia nakal, orang gak ada yang tahu. Dulu dia nakal, orang lain gak ada yang tahu. Semalam dia nakal, oleh Allah ditutupin. Pagi harinya dia sendiri yang cerita ke orang. Ada gak tuh? Bapak tau gak Pak? Semalam Pak. Oh mantep banget Pak. Dulu saya Pak. Oh dulu saya ini tukang nyolong Pak. Saya narkoba dulu. Ya gak? Ngapain cerita hadirin? Saya ulangi. Kebanyakan orang-orang tahu kenakalan kita dari mana taunya? Kita sendiri yang cerita. Ngapain bongkar aib sendiri? Aib orang kita tutup. Apalagi aib sendiri, namanya nikmat as-satru. Nikmat dimana Allah tutupin kita tuh. Ya enggak? Saya tahu nggak artis kalau ingin muncul di TV sebelum muncul diapain? Make up artis, ada nggak tuh? Begitu muncul di TV cakep nggak tuh? Cakep banget. Aslinya nggak begitu aslinya. Ya enggak? Asli biasa-biasa aja ya. Kan banyak tuh artis yang muncul tanpa make up, ada nggak tuh? Beda nggak dengan yang di TV? Beda banget ya. Begitu aslinya hidungnya kagak ada. Pas di TV mancung banget, ada nggak tuh? Begitu di TV, nih apa namanya nih, alisnya nih 4 harokat. Wow, ya gak? Panjang banget ya nggak tuh? Muncul di TV cantik banget, yang canggih siapa yang canggih? Makeup artis. Dengan indahnya Allah tutupin kita. Dengan indahnya Allah buat kita cakep. Orang ngelihat kita yang cakep-cakepnya doangan. Jeleknya kita, nakalnya kita, buruknya kita orang nggak tahu. Semua rumah tangga punya masalah, betul nggak? Ya kan? Semua orang punya rahasia, punya kenakalan. Yang istilahnya ada yang ketangkep, ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Kayak orang narkoba. Itu kan yang ketangkep mungkin sekian persen ya. Ya kan? Banyakan mana narkoba? Yang ketangkep dengan tidak ketangkep. Banyakan yang nggak ketangkep. Ya enggak?
Pasangan yang berselingkuh, banyakkan yang ketahuan apa nggak ketahuan? Banyakkan yang nggak ketahuan. Ya enggak? Kalau semua orang diperiksa, semua kita punya rahasia. Betul nggak nih? Ini wajah-wajah punya rahasia semua kayaknya nih. Wajah-wajahnya. Ya, wajah-wajah soleh soleha semua nih. Amin. Ya. Semua kita punya rahasia. Saya punya rahasia. Istri saya nggak tahu. Istri saya punya rahasia dan saya nggak tahu. Ibu juga punya rahasia. Mungkin suaminya nggak tahu. Suami juga punya rahasia. Istrinya kan nggak mesti rahasia tuh yang jelek-jelek kan. Bisa rahasia juga yang baik-baik gitu. Ya kan? Tapi maksud saya, kata Nabi, semua orang dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Siapa yang terang-terangan? Orang yang malam hari berbuat nakal, dia tidur sama Allah ditutup. Bangun tidur dia sendiri yang cerita gitu tuh. Gini hadirin, kan orang ada yang maksiat ngumpet-ngumpet. Ada nggak orang judi ngumpet-ngumpet? Ada nggak? Ada nggak judi yang terang-terangan? Nih saya kadang-kadang kalau siang suka ngajar di perkantoran kalau Senin sampai Kamis. Kadang-kadang kalau di parkiran tuh, parkiran gedung tuh kadang-kadang ada bapak yang di parkiran main judi kecil. Ada nggak judi kecil-kecilan tuh? Ceban-ceban. Judi nih. Ustadz lewat. Ada Pak Ustadz. Pora-pora, ada pora-pora. Ngapain Pak? Lagi jikir Pak Ustadz. Oh jikir terusin dah. Ya enggak? Pas saya lewat judi diterusin. Itu masih punya iman tuh hadirin. Masih ngumpet-ngumpet ya. Ada nggak judi yang terang-terangan? Ada main judi nih. Ustadz lewat. Tat main tat. Gitu. Kurang atuh nih tat. Ustadznya duduk nemenin. Jadi ada nggak orang mabok sembunyi-sembunyi? Mungkin botolnya diganti, ditutupin gitu. Minuman keras pakai botol ituan, botol Kiranti, ya nggak tuh? Ya, yang obat lagi mulas, lagi head, ya nggak tuh? Ya kan? Ditutupin, ya nggak tuh? Dipakai plastik. Nggak tahu, minuman keras. Ada nggak yang judi, yang mabok terang-terangan? Jalanan bang, mabok haram, bodo amat, gue hobi, ya nggak? Gitu tuh. Ada nggak yang terang-terangan tuh? Kata Nabi, semua orang dosanya, nakalnya diampuni sama Allah. Apa ya kalau dia pergi umroh, ya nggak Pak Ustadz ya? Ya kan? Diampuni sama Allah, ya kan? Ya, masuk ya, masuk ya. Ya kan? Ya, 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 ya nggak? Apalagi sama BCL, iya L, ya nggak? Dua Pak ya kan? Gitu, ya nggak? Jadi semua orang kalau dia nakal, dia tobat, dia ampunin kecuali yang terang-terang. Maka tadi tuh, kalau pernah nakal mendingan udah diem aja ngapain cerita. Apalagi cerita dengan bangga gitu. Oh zaman SMA gue nih, semua cewek-cewek begini sama gue. Gue traktir, gak kenyangan, ya enggak. Traktir makan di kantin, ya kan. Oh semua orang sini, semua minuman saya pernah coba Pak Ustadz. Semua tempat-tempat joget, tempat sebuah saya cobain Pak Ustadz. Semua ngapain cerita, ya enggak. Kalau emang jelek ngapain cerita, mau sok jagoan, ya kan. Yang lalu biar udah, gak usah cerita-ceritain gitu. Gak usah cerita-ceritain. Namanya kelompok al-mujahirun. Orang yang maksiat terang-terangan. Jadi saya ulangi. Jadi ini namanya nikmat as-satru. Yang orang lihat dari kita cuma yang cakep-cakepnya doangan. Kita kadang ke rumah orang nih. Di ruang tamunya ada foto keluarga. Ada gak tuh? Foto keluarga pakai batik seragam. Ada gak tuh? Ada suami, istri, anak-anaknya pakai batik seragam gitu kan. Ada kakek neneknya. Cakep gak tuh? Ya Allah rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Itu foto doang. Foto doang. Itu buat foto, udah berantem berapa kali tuh. Ya enggak? Diam udah diam. Ya enggak? Itu foto doang kadang-kadang. Ya enggak? Kecuali SMA 28 ini SMA lain ya. Kalau SMA 28, kalau 28 semuanya kan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah jadikan aku lebih baik pada sangkaan orang lain. Jadi saya ulangi, tentu rumah tangga yang baik-baik aja banyak. Tapi yang, mohon maaf ya, hari ini sering banget kita dikagetkan. Orang yang kelihatannya baik-baik saja, ternyata bermasalah. Ada nggak tuh? Sekarang banyak LGBT, ya nggak? Laki-laki demen laki-laki. Katanya di tempat-tempat nge-gym banyak, tempat nge-gym tuh. Yang six pack-nya nggak tuh? Terus yang perutnya ini aman yang begini, maaf. Iya nggak Pak? Justru yang begini-gini aman ya hadirin. Ya nggak? Maaf Ustaz. Iya, iya nggak? Iya hadirin, iya nggak? Buat apa kita six pack? Ini kan duitnya buat umroh ya nggak Pak? Iya. Iya. Iya hadirin. Iya.
Saya kita bisa berangkat umroh baru 3 5 ya. Apaan tadi tuh? Six pack. Tentu yang baik-baik saja banyak, tapi yang kelihatannya baik ternyata bermasalah. Ada nggak tuh? Pasangan selebritis paling romantis tahun ini. Ternyata dicekek, dibanting. Wah Allah, ya nggak tuh? Orang nggak tahu, ya nggak? Ternyata ini viral. Ya nggak? Luar biasa. Ada laki-laki tuh artis yang rame kan selebritis ya. Cowok ganteng, maco, jeruk makan jeruk. Ada nggak tuh? Kita nggak tahu ya, gitu tuh ya kan. Kadang-kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Ada anak muda nih, anak muda. Dia senang sama anak gadis. Dia bilang lah, aku cinta padamu. Ditolak. Sedih gak dia? Bang, ditolak bang. Aku sih santai, emang cewek dia doangan. Masih banyak yang lain. Kenapa dia kelihatan tegar begitu tuh? Banyak orang. Di rumah sendirian, nangis. Keluar air mata dari hidung, semua dari kuping, semua keluar air. Banyak orang dia kelihatannya, gue sih santai, emang cewek dia doangan. Gampang gue sih. Dia nahan air mata. Pajar set boy. Di rumah nangis. Ya enggak? Kadang-kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Ya enggak? Mudah-mudahan kita lebih baik daripada sangkaan orang lain. Kalau orang bilang ibu kayaknya baik, kalau emang kita baik, mudah-mudahan jadi lebih baik. Betul enggak? Kalau ternyata kita belum baik, semoga omongan orang jadi doa. Ustadz, itu orang bilang next ya. Itu orang begini begitu, saya tidak seperti yang orang sangka Pak Ustadz. Saya tidak, kan sekarang zaman pencitraan, betul nggak tuh? Ada nggak orang yang pura-pura alim, pura-pura zuhud, pura-pura miskin, pura-pura apa lagi? Pura-pura peduli, banyaklah pura-pura, ya nggak tuh? Ya kan? Jadi hari ini kadang zaman pencitraan ya. Ya kan? Apa sih yang nggak bisa dimanipulasi sekarang? Wajah jadi manipulasi, ganteng tuh relatif, Photoshop alternatif, ya nggak tuh? Ya kan? Ya kan? Maka kalau ibu kenalan sama cowok online, itu bukan yang sebenarnya. Ya enggak? Online kece banget ya online. Pas offline, kecucur anget-anget, tampangnya hancur banget. Ya Allah, ya enggak? Kok beda banget sih online sama offline? Ya enggak tuh? Ya kan? Kayak kita kalau pergi umroh tuh, kita tuh kalau ngeliat Ka'bah di TV ya, kayaknya gitu doang kan ya. Kalau kita lihat Ka'bah yang sebenarnya kan, ya Allah gede banget ya. Takjub gak tuh? Astagfirullah, apalagi kalau umrohnya BCL. Iya Allah. Iya enggak? Itu kita langsung. Iya enggak? Astagfirullah. Satu lagi berangkat saya nih, Iya enggak Bu? Iya enggak? Lagian namanya BCL jadi apal kita ya? Iya BCL ya. Bantu-bantuan langsung cuna ya betul BCL. Jadi saya ulangi. Jadi hari ini saya mohon maaf gini. Tentu orang yang baik banyak. Banyak orang baik. Banyak kelihatannya baik, ternyata baik. Banyak nggak? Tapi yang pura-pura ada nggak? Ada. Ya, kadang-kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Ya kan? Sekarang orangnya gampang lah ya nggak? Apalagi sekarang nih musim-musim pemilu, ya nggak tuh? Kalau banyak orang yang tiba-tiba rajin pakai pici, sering ke masjid, tandanya pemilu sudah dekat. Ya kan? Kalau ada orang yang tiba-tiba rajin ke majelis taklim, rajin ke musola, ya nggak tuh? Tandanya pemilu sudah dekat. Next. Tapi kita kan nggak boleh suuzon, ya nggak? Kita harus tahu mungkin dia begini. Ada tuh dulu di zaman Nabi ya, ada seorang sahabat Utbah bin Ghazwan. Dia jadi gubernur di Basrah. Dia kalau dipuji-puji dia bilang wa inni a'udzubillahi an akuna fi nafsi aziman wa indallahi shaghir. Aku berlindung pada Allah. Aku disangka gede banget, padahal di sisi Allah hanyalah nggak ada apa-apanya gitu. Orang menyanjung-nyanjung, memuji-muji segala macam ya enggak. Gini, ada Imam Ibnu Athaillah, beliau bilang begini. Man akramaka innama akrama fika jamilu satrihi. Sesungguhnya orang yang menghormatimu, memujimu dan lain-lain, mengagung-agungkan kamu, itu karena dengan indahnya Allah menutupi aib kamu. Kenapa orang cium tangan kita?
Allah tutupin aib kita. Betul nggak? Kita dihormatin, dikasih tempat yang mulia, disanjung-sanjung segala macam, diberitakan begini begitu. Bukan karena kita alim-alim banget, bukan. Bukan karena kita bersih-bersih banget, bukan. Kenapa orang menghormati kita? Karena dengan indahnya Allah menutupi aib kita. Kalau orang tahu kejelekan kita, orang tahu kenakalan kita, orang tahu kebiasaan buruk kita, orang malas salaman sama kita. Orang malas cium tangan kita. Ya nggak tuh? Oleh Allah, semua kenakalan, keburukan, diapain? Ditutup. Maka sering-sering doa, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Hari ini jadiin status. Ya nggak? Status, Allahumma ja'al. Foto, udah foto deh. Udah foto ya, status ya. Status. Mohon maaf, follow Instagram saya. @Syahroni Mardani. Kalau foto di tag ya Bu, biar follower nambah buat silaturahim. Follow back langsung. Ya kan? Jadi doanya kalau dipuji-puji orang, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Yang follow langsung saya follow back. Nah, ya dah habis ngaji. Belum ada yang follow hadirin. Ibu Diah Faruk, sini bukan? Ada Ibu Diah? Wah, berarti saya follow langsung. Ibu Ragil. Ibu, waduh, belum masuk kayaknya nih. Ibu Aziza. Oh, Syahrini nih. Oh, bukan. Jadi saya ulangi. Ini Utbah bin Ghazwan, dia bilang, wa inni a'udzu billahi an akuna fi nafsi aziman wa indallahi, aku berlindung pada Allah. Dia bilang, astagfirullahaladzim, aku disangka sama orang gede banget, padahal di sisi Allah kagak ada apa-apanya. Ya enggak? Kita kadang malu Bu sama diri kita sendiri ya. Dipuji-puji, disanjung-sanjung, orang bilang kita begini, orang bilang kita begitu. Kadang-kadang kita tidak seperti yang orang sangka. Tapi tadi, kalau emang seandainya udah baik, semoga tambah baik. Kalau belum baik, semoga omongan orang jadi doa buat kita. Dan gak usah kita bongkar tuh. Gak usah ngapain kita bongkar masa lalu kita. Ya kan? Ngapain kita bongkarnya, namanya orang, semua orang punya masa lalu. Orang jahat punya, orang baik punya masa lalu. Orang jahat punya masa depan. Begitu katanya. Ya enggak? Sebaik-baiknya orang punya masa lalu. Senakal-nakalnya orang punya masa depan. Gitu tuh. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkaan. Pak Ustadz, tapi yang orang sangka saya tidak seperti yang sebenarnya Pak Ustadz. Saya dulu nakal Pak Ustadz. Begini kata Imam Ibnu Athaillah, maksiyatun tajlibu dhullan waftiqaran khairun min hasanatin tajlibu farhan wa ghtiroron. Kenakalan, kemaksiatan, keburukan yang dulu pernah kita lakukan melahirkan ketundukan, melahirkan kesadaran, pengen tobat, pengen berubah. Khairun, lebih baik daripada min hasanatin, daripada kebaikan yang dari dulu kita lakukan tapi membuat kita jadi sombong. Jadi kenakalan yang bikin kita ingin berubah, pengen tobat, kita menyesal, lebih baik daripada baik dari dulu tapi sombong. Ada nggak tuh? Contoh nih, katakanlah kita baru benar sekarang nih ya, saya baru sekarang benar Pak Ustadz. Teman kita dari zaman sekolah udah benar dia. Kita bilang, Bang, ada pengajian Bang, pengajian alumni di 28. Ya ente ngajak aneh. Aneh emang ngaji dari dulu. Ente lahir nangis, gua ajan sendiri. Nggak. Lu lahir diajanin ya, gua ajan sendiri. Nggak, lu gak usah ngajak gua ngaji, gua mau gitu lahir Iqra 6 langsung. Ya nggak, sombong hadirin. Bukan begitu Bang, rencananya nih alumni pengen umroh bareng sama BCL. Iya. Umroh lagi, lu gak usah ngajak gua umroh udah sering. Itu Hajar Aswad, udah gua kenyot-kenyot. Iya. Lu gak usah ngajak gua dah, ya enggak. Gua mau ke Ka'bah, udah ke Jakarta Bogor. Sombong hadirin, ada gak tuh? Ada gak mentang-mentang bener dari dulu, ada gak tuh? Kamu gak usah ngajak saya ngaji dah, saya mah lahir udah baca Quran langsung. Ente lahir nangis, gue mah ajan lahir. Enggak, sombong hadirin, sombong. Ada gak tuh? Jadi orang yang dulunya nakal sekarang dia berubah jadi baik, tobat, menyesal. Mendingan daripada benar dari dulu cuman jadi sombong gitu.
Dengan merasa udah suci dari dulu. Dengan maksiatun, kemaksiatan yang melahirkan ketundukan, penyesalan, air mata, menangis, menyesal. Lebih baik daripada kebaikan yang melahirkan kesombongan. Gitu, kesombongan. Ada nggak orang yang dulunya nakal sekarang hijrah berubah? Ada ustadz teman saya, tukang mabok, dia begini Pak Ustadz, tukang mabok. Sekarang begini Pak Ustadz. Sembayang bang, sekarang pakai ember Pak Ustadz. Makin jadi dong dia. Iya, dulu dia pakai botol. Sekarang pakai galon Pak Ustadz. Oh, dulu sembayang kali bang, begini enggak? Iya enggak? Dulu begini, sekarang udah begini. Enggak? Sekarang pakai galon. Enggak? Makin menjadi-jadi dia. Ya kan? Yang lalu biar berlalu. Ya enggak? Yang penting yang sekarang dan yang akan datang. Kalau orang puji-puji kita, Allahumma ja'alni khairan mimma yazak. Atau kita merasa, ya Allah, Allahumma ja'alni khairan. Allah berikan pada kita kenikmatan, kemudahan, bisa begini. Padahal dulu kita nakal ya. Dulu kita begini, Allah kasih kita nikmat. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunun. Next, baik sekarang begini. Gimana caranya, ini bagian yang kedua. Gimana caranya agar nikmat ini terus Allah berikan pada kita? Ya enggak? Gimana caranya agar Allah terus tutupin kita? Kan yang namanya aib, orang bilang sepandai-pandai menguburkan bangkai, lama-lama kecium juga. Ya enggak tuh? Sehebat-hebatnya orang membuat modus, membuat alibi, membuat skenario, ada enggak tuh? Seperti kasus yang sedang ramai ini pembunuhan, ya enggak? Itu kan skenario udah luar biasa ya. Skenario rencananya kan ada petasan bunyi, tukang somai lewat, tok 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 itu kan katanya begini begitu CCTV. Ternyata ya enggak tuh? Ya kan? Siapa sangka tuh, ya enggak? Bahkan beliau sendiri yang ngomong kan, saya tidak menyangka bahwa saya yang dulu dihormati ya, tiba-tiba menjadi jatuh sedemikian rupa gitu ya. Karena selama ini mungkin ya gitu ya, aman-aman aja. Jangan merasa aman-aman aja. Ya enggak tuh? Musibah yang terjadi apapun ya, itu di antara penyebab orang merasa aman-aman aja tuh. Selama ini nakal gak ketahuan. Betul gak? Selama ini bandel gak ada yang tahu. Betul gak tuh? Dia merasa aman-aman aja. Nah sekarang gimana caranya agar Allah tetap menutupi aib dan kenakalan kita? Karena gini, kadang-kadang apalagi sekarang zamannya Facebook, zamannya Instagram, ya gak nih? Zamannya medsos. Kita udah dulu kan ibu, mungkin ada sebagian kita dulunya kan preman ya enggak? Kalau foto jangan saat ya enggak tuh ya enggak? Baju dadanya sebelah ini saat ya enggak tuh? Saat ya enggak tuh? Foto lama teman ngupload, ya Allah ya enggak? Sekarang udah pakai jilbab rapi, pakai bros di sini ya pakai bros ya enggak tuh? Banyak banget sampai 3 miring gini, pakai bros ya kan? Udah cakep banget sekarang pakai jilbab berlapis-lapis, foto zaman dulu dia upload temen, ada enggak tuh? Lagi metal, wuih ya kan? Gimana caranya agar Allah tetap tutupin kenakalan dan aib kita? Allah tutupin rumah tangga kita. Ya namanya rumah tangga kadang macam-macam dah, ya enggak? Yang pertama, cara yang pertama berdoalah agar Allah tutupin aib dan hapuskan kesalahan kita. Ada beberapa doa, Ada beberapa doa. Tentu banyak lah kalau kita searching di Google doa agar Allah tutupin aib kita. Serang gitu kan. Sahabat Abu Bakar pernah bilang sama Nabi Rasulullah SAW. Ajarkan aku doa yang aku baca tiap habis sholat. Nabi ajarin. Doanya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah yang pengen tahu cara bacanya, rekamnya sendiri, ngomong sendiri, direkam sendiri ya, saya ulangi nih. Ya kan takut pulang ke rumah dibacanya apaan ya? Oh gitu ya. Kayak orang pergi umroh nih, ya pergi umroh nih. Orang tuh kalau umroh, kan kalau tawaf ada pembimbingnya. Itu karena kalau yang manasik mah gampang dikit. Kalau umroh beneran orang banyak. Ntar kalau umroh udah bacaan dihafal aja dah.
Kan kadang ngikutin pemimpin, Allahumma, ini, itu. Ya kan? Pemimpinnya jatuh, aduh, ya enggak semuanya. Jadi kalau umroh itu mendingan baca yang dia jelas. Kadang-kadang suara pembimbing nggak kedengeran kecuali pembimbing BCL. Suaranya jelas. Iya enggak? 6. Ya. Ini kalau 10 saya berangkat 2 kali nih. Iya enggak? Ya ayo dah. Iya enggak? Jadi yang pengen tahu bacaannya saya baca sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, artinya ya Allah, aku telah menzolimi diriku sendiri berkali-kali. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ampunilah dosaku dengan ampunan yang ada pada sisimu. Sayangilah aku ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita baca tiap habis sholat. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang aku baca tiap habis sholat. Nabi ajarin ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada lagi doa yang populer. Allahumma stur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupilah aibku. Berilah keamanan kepadaku. Kadang-kadang begini, ada ibu anaknya nakal banget. Ya Allah, anakku nak, kamu nakal banget nak. Kalau seandainya tetangga tahu, teman ibu tahu, mamah tahu, keluarga ibu malu banget ya nak. Ya Allah, tutupilah aib kami. Gitu, minta maulah. Mungkin suami istri, kata suaminya, ya namanya orang berumah tangga, ada nggak godaan bu? Suami ada nggak godaan? Maka istri di rumah dandan yang cakep buat suaminya. Di luar suami banyak godaan. Ya nggak Pak? Ibu kalau tidur, guyur pakai minyak wangi, guyur. Ingat, biar suaminya seneng. Ini tidur pakai press care, tau gak press care? Yang tutupnya merah tuh, yang level 15 tuh. Ingat, press care sini. Ya enggak. Mohon maaf, suaminya mesra, cium dikit, melepuh. Ya enggak. Pakai apaan sih dek? Press care bang. Lu ganti dong, besok ganti minyak tawon. Wah, ya enggak. Ngap-ngapan lakinya. Di luar suami banyak godaan. Ya Allah, Ustaz, ya Allah suamiku. Kenapa sih mas engkau melakukan hal yang demikian ya Allah. Ini mas yang kamu lakukan kalau tetangga tahu. Teman alumni tahu, kantor tahu. Keluarga besar tahu. Malu gak? Malu. Ya Allah tutupilah aib kami. Bu, kita pernah punya masalah di rumah tangga kita setahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Kita pernah punya masalah 4 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah sudah kita lewati dengan baik. Dan alhamdulillahnya orang lain gak ada yang tahu. Nikmat bukan? Bayangin kalau orang pada tahu. Bayangin kalau teman kita tahu, kantor tahu, keluarga besar tahu. Malu gak kita? Malu kita. Allah baik sama kita. Masalah rumah tangga kita sama Allah diapain? Tutup. Maka kalau punya masalah jangan cerita sama orang. Jangan bikin status. Hai guys. Lagi nangis, gambar mewek. Lagi masalah nih guys. Wah lagi berantem sama lakinya kita nih. Ya enggak? Ingat. Saya ulangi. Saya, ibu, bapak kita pernah punya masalah setahun yang lalu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Bukan kecil masalahnya di rumah tangga kita. Ya enggak? Sudah kita lewati dengan baik. Sudah berlalu. Dan alhamdulillahnya orang lain gak ada yang tahu. Kalaupun ada yang tahu cuma terbatas. Maka kalau punya masalah mendingan diam. Saya punya kajian judulnya jangan berisik, jangan gaduh. Kapan-kapan kita bahas supaya diundang lagi nih ya. Biar diundang lagi nih dikasih judul tadi ngambangin gitu kan. Ingat. Jadi kalau punya masalah jangan berisik, diam aja udah diam. Ya kan? Yang pertama ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, tutupilah aib ini ya Allah. Mungkin istrinya, mungkin suami istriku yang kamu lakukan nih. Kalau orang lain tahu aku malu banget nih. Ya Allah tutupilah aib kami. Yang pertama doa Allahumma stur auratina wa amin rawatina. Yang kedua,
Gimana caranya agar Allah tutupin aib kita? Yang kedua, caranya dengan cara tutupilah aib orang lain, nanti Allah akan tutup aib kita. Berarti yang suka bongkar-bongkar aib orang, aib dia kan dibongkar sama Allah. Jangan suka ngurusin orang lain, ya enggak? Mendingan urusin diri sendiri, ya enggak? Ada nasihat, idza kana baituka min zujajatin fala tarmi baital akharina bil hijarah. Kalau rumahmu terbuat dari kaca, rumah kita kaca semua nih. Jangan coba-coba kita lempar rumah orang dengan batu. Kalau dia balas, habis rumah kita. Betul nggak tuh? Kalau rumah kita terbuat dari kaca, jangan coba-coba ngelempar rumah orang pakai batu. Dia balas lempar batu, apa yang terjadi? Hancur rumah kita. Kita suka bongkar-bongkar aib orang, aib kita lebih banyak lagi gitu. Kan orang zaman sekarang suka ngomong sembarangan, ya nggak tuh? Ada rumah gedong, langsung ngomong, nih gue yakin koruptor nih, ya nggak tuh? Siapa tahu dia nggak korupsi, siapa tahu dia merah tuyul, ya nggak? Kita kan nggak tahu, ya nggak? Nggak boleh kita ngomong sembarangan, hadirin, ya nggak? Man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhir. Yang nutupin aib orang, aib dia kan ditutup. Yang suka bongkar-bongkar aib orang, aib dia kan dibongkar. Jangan sibuk urusin aib orang lain. Mendingan sibuk urusin aib diri sendiri. Ada cerita tuh suami istri. Di ruang tamu, kayak begini ruang tamu. Kata istri, bang, lihat tuh bang. Tetangganya lagi jemur. Lihat tuh bang, tetangga kita nyuci baju kotor banget bang. Bilangin gini bang, kalau nyuci yang bersih gitu. Masa dia nyuci kotor banget? Udah bang. 2 hari kemudian, kumpul di ruang tamu lagi. Lihat, udah dibilangin ya bang. Udah bersih cuciannya. Kata suami, dek, yang kotor kaca rumah kita dek. Ya enggak? Itu kaca udah aku elap. Ya enggak? Tetangga dari dulu nyucinya bersih. Yang kotor, apa yang kotor? Kaca rumah kita. Yang kotor kadang hati kita nih. Ya enggak? Kalau hati kita kotor, lihat orang jelek aja udah. Ya enggak? Tapi kalau hati kita bersih hadirin, gak ada masalahnya. Bersihkanlah hati kita hadirin dengan cara umroh. Jujur. Itu umroh ya. Itu pahalanya. Selain pahala besar, umroh juga membersihkan hati. Amin. Sabar. Dikit lagi nih, Jadi jangan suka bongkar aib orang. Kata para ulama begini, dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada beberapa kesempatan kita boleh bongkar aib orang. Ada beberapa waktu, keadaan kita boleh bongkar aib orang. Yang pertama nih, ada 6 keadaan. Ada 6 keadaan kita boleh bongkar aib orang. Yang pertama, memberi nasihat. Contoh, saya dengar, ibu bisnis ya bu? Dengan siapa bu? Dengan si Fulan. Maaf ya bu, yang saya tahu rekan bisnis ibu dia tukang bohong. Bapak masih Fulan pak? Maaf ya pak, yang saya tahu dia pernah menipu orang berkali-kali pak. Kenapa? Boleh gak saya ceritain? Apa tujuannya? Nasihat. Jangan ya pak, jangan ya bu. Dia penipu bu. Dia orang segala macam gitu ya. Pernah dia gini-gini join bisnis ternyata berantakan. Kok Ustadz jelekin dia? Saya cuma bilangin doang bu. Saya takut ibu juga gitu. Namanya nasihat. Amanah, kamu jangan main sama si Fulan. Dia nakal. Oh mama, dia emang begitu nak. Jangan, boleh nggak dengan niat ngapain? Nasihat gitu. Kita bilang, katakanlah ada, dan kita tahu jangan fitnah tapi ya. Besok nih mungkin, tapi provokasi gitu. Katakanlah ada si Fulan mau begini, mohon maaf yang saya tahu dia orangnya begini. Gitu. Tapi nggak boleh bohong. Yang kedua, pertimbangan saat akan menikah. Boleh. Di zaman Nabi ada perempuan namanya Fatimah binti Qais kalau nggak salah. Ya Rasulullah, inna Muawiyah wa Abul Jahmi khotobani. Nabi, ada 2 orang laki-laki kayaknya mau sama saya Nabi. Saya bingung, siapa yang saya terima Nabi ya? Nabi ceritakan aib keduanya. Kata Nabi, amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Kalau Muawiyah orangnya baik, cuman gak punya duit. Bokeh dia. Baik sih baik, cuman gak punya duit. Kalau nikah ya dari sekarang tahu dah. Ntar bisa makan 3 kali. Dia miskin. Wa amma Abul Jahmi
Fadarrabun linnisa. Kalau Abul Jaham punya duit, cuman galak orangnya. Mau yang mana? Baik tapi lapar, kenyang tapi galak gitu. Ustadz yang kaya baik udah habis. Udah habis, ya enggak? Yang ada nih, yang ada dia baik tapi oke. Ada yang punya duit tapi dia, ibu mau yang mana? Mendingan sendirian Pak Ustadz dah, sendirian lebih aman Pak Ustadz. Saya wanita karir Pak Ustadz, saya sendirian aja dah. Capek Pak Ustadz. Tapi Nabi ceritain gak keburukannya tuh? Kenapa Nabi ceritain? Buat pertimbangan. Mungkin zaman sekarang ada anak gadis Pak Ustadz. Saya ada anak laki ngelamar Pak Ustadz. Katanya ngaji Pak Ustadz. Siapa namanya si Fulan? Begini ya Neng. Yang saya tahu dia tuh orangnya kalau ngaji tidur. Dia kalau tidur ngorok 7,8 Richter. Kamu siap gak nikah sama dia? Dia tuh orangnya kalau tidur ngoroknya kenceng banget. Saya ceritakan kekurangan boleh gak? Kalau kelebihan orang udah tahu. Dia orang yang rajin sholat. Orangnya soleh. Itu mah saya udah tahu Pak Ustadz. Yang saya pengen tahu apanya? Kekurangan. Oh dia begini Neng. Dia orang begini. Dia bingung gak? Bingung gak nih? Bingung gak dia? Ini gimana Pak Ustadz? Jangan bingung Neng. Sama Ustadz aja sini. Nah itu dia. Ustadznya untung mulu dia, ya kan? Lah kan kadang-kadang ada anak akhwat tanya Ustadz, apa sih ciri-ciri calon suami yang baik? Neng kalau mencari calon suami, cari yang sholatnya paling depan. Kalau sembahyang, diintip. Kakek-kakek mulu Pak Ustadz di depan. Yang di depan, kakek-kakek semua Pak Ustadz, ya enggak? Jangan lihat umurnya Neng, lihat pengalamannya, ya enggak? Lihat kontrakannya, ya enggak? Paling juga sebulan, sabar-sabarin aja. Ya enggak? Sering-sering kagetin, dor. Enggak. Paling juga sebulan, Neng. Jangan lihat umurnya 80, lihat kontrakannya, Neng. Namanya nasihat pernikahan. Jadi bahan pertimbangan gitu. Yang ketiga, boleh saat meminta fatwa atau pendapat. Kayak acara curhat dong, Mah. Iya dong. Enggak. Di zaman Nabi ada perempuan namanya Hindun. Ya Rasulullah, suamiku pelit banget. Aib bukan? Suami pelit, aib bukan? Dia menceritakan rumah tangganya. Ya Rasul, suamiku pelit banget Nabi. La yu'tini ma yakfini wa waladi. Dia gak ngasih nafkah yang cukup buat aku, anak. Diam-diam aku ambil. Ini dompetnya gak bilang-bilang. Boleh gak Nabi? Apa jawabannya? Boleh gak Bu? Boleh. Tapi secukupnya kata Nabi. Jangan belanja cepet ngambil 300. Itu kebanyakan. Ya enggak? Jadi kalau suami pelit, nggak ngasih nafkah, istri boleh ngambil nggak bilang-bilang. Tapi kalau suami udah ngasih nggak boleh. Sebab kadang-kadang bapak-bapak nanya ke Ustadz, apa? Kayak di rumah ada tuyul dah Pak Ustadz. Kenapa Pak? Saya kadang duit hilang cepet 200. Itu bukan tuyul Pak Haji. Itu tuyul pakai jilbab. Sebab Pak Haji pelit. Ya enggak? Orang kalau pelit ada aja yang hilang Pak Haji. Lah, kok usah tahu? Saya pengalaman saya juga. Ya enggak? Saya suka hilang juga kadang-kadang. Ya kan? Jadi, ya Rasulullah, suamiku pelit banget. Dia enggak ngasih, boleh enggak aku ambil diam-diam? Boleh. Ini aib bukan? Kok nanya sama Nabi minta pendapat? Kayak acara curhat dong, Mah. Iya dong. Mah, mertua saya nih, Mah. Resek banget. Mertua di rumah nonton. Hancur nama gue dah. Ya kan? Habis nama gue ada ceritain di TV dah. Ya kan? Ada gak curhat dong Mah? Iya dong. Suami saya Mah malas sholat. Ada suami, awas lu pulang dulu ya. Gitu tuh. Maka kata para ulama, boleh menceritakan problem pribadi kalau bisa disamar-samarkan. Karena yang namanya aib tetap aja aib. Ditayangkan TV nasional lagi. Ada mau kan orang kenal, wah bininya si Anu nih. Oh ternyata mertuanya rese. Ya gak gitu tuh. Diceritain di TV. Kalau bisa disamarkan, curhat dong Mah, iya dong Mah, ada tetangga saya Mah, berantem mulu, padahal dia. Ya. Kata tetangga, nah yang berantem kok dibawa-bawa, ya enggak? Disamar-samarkan. Boleh dengan niat minta pendapat. Yang berikutnya, jadi saksi di persidangan. Boleh membongkar aib terdakwa. Kata hakim, wahai Bapak saksi, apa yang Bapak tahu tentang tersangka? Betul Pak Hakim, emang dia Pak Hakim sejak zaman sekolah, dia kadang-kadang di kantin makan tempe 5, bilangnya kagak makan Hakim. Ya kan? Dia emang dari dulu koruptor Pak Hakim. Boleh gak cerita aib? Sebagai saksi.
Jangan hakim nanya, apa yang Bapak saksi ketahui tentang terdakwa? Saya tahu Pak Hakim, saya takut gibah. Takut gibah. Ya apaan? Ada dah, pokoknya ada dah. Ya apaan? Ceritain. Saya takut gibah Pak Hakim. Bapak ngapain jadi saksi kalau ngomong-ngomong? Saksi, boleh nggak ngomong? Kan dikasih perlindungan, ya nggak? Apa LPSK, ya nggak tuh? Ya kan? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kayak Eliezer kemarin kan? Dia boleh ceritakan, dia orangnya begini, begini. Kok kamu ceritakan aib orang sebagai saksi di persidangan? Boleh. Jangan saksi diem aja. Saksi, takut aib lagi. Ngapain jadi saksi? Ngapain ngomong-ngomong? Membongkar kemunkaran, boleh. Saya lapor ke polisi. Pak polisi, lapor Pak. Ada orang pesta narkoba Pak. Namanya ini. Alamatnya Pak ini. Boleh nggak tuh? Dia melakukan pelanggaran Pak. Begini. Dia mencuri listrik Pak. Dia mencuri ini Pak. Dia mencuri ini. Boleh nggak lapor polisi? Dengan tujuan merubah kemunkaran. Jangan Pak, lapor Pak. Ada apa? Ada yang narkoba Pak. Di mana? Pokoknya ada dah. Siapa? Pokoknya ada dah Pak. Nama. Misalnya A. Siapa A? Pokoknya ada deh Pak. Di mana alamatnya B Pak? Ya, kata polisi, gue tangkap juga lo. Ya enggak? Lapor polisi boleh nggak membongkar aib orang? Boleh, namanya ini, alamatnya ini, kenakalannya 1, 2, 3, 4. Boleh nggak tuh? Boleh. Belum lama ada istri melaporkan gara-gara suami kedua ya, jahat kepada anak sambungnya ya, suka mukul, kan di sini lapor tuh ke polisi. Oh lapor kan aib keluarga bukan nih? Aib merubah kemungkaran gitu. Selama polisi tidak di-prank, ya, prank KDRT ngeprank. Ya, ternyata ada nggak yang begitu? Ada juga, viral. Yang terakhir, boleh membongkar aib orang dengan tujuan pengenal. Maksudnya, ada nggak orang namanya sama? Coba ada ibu ke kampung-kampung nanya, Bang, numpang nanya Bang, rumah Bang Udin mana ya Bang? Udin yang mana? Udin yang kate? Udin yang botak? Apa Udin yang jabri? Jarang orang bilang Udin yang ganteng, jarang. Pasti orang menyebutkan apanya? Kekurangan. Ada nggak orang namanya sama? Mohon maaf ya Pak Budi ya. Nama kan banyak nama Pak Budi, Iwan, Indra, Sri namanya. Ya kan? Banyak kan nama yang sama tuh. Kalau Saharoni jarang Saharoni. Ada Syahrini ya, jarang dia mirip. Bambang, banyak yang mirip ya. Pak, mana Pak rumah Pak Bambang? Bambang yang mana? Pasti orang menyebutkan kekurangannya. Ya nggak tuh? Dengan 2 syarat. Dengan itu dia dikenal. Syarat yang kedua, dia nggak marah gitu. Kecuali dikasih dia marah, nggak boleh. Tanda pengenal. Tapi secara umum tidak boleh membongkar aib orang. Ya nggak? Yang suka bongkar aib orang, aib dia kan dibongkar. Yang suka nutupin, mudah-mudahan aibnya. Yang terakhir, gimana caranya agar Allah tutupin aib dan kenakalan kita? Dengan cara berhentilah kita semua dari kenakalan, dari keburukan yang selama ini kita lakukan. Selama ini kita nakal, sama Allah diapain? Ditutup. Istri kita nggak tahu, suami kita nggak tahu kita nakal, ya nggak Pak? Istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, teman kantor nggak tahu kita nakal. Tapi kalau nggak berhenti juga, dengan caranya Allah bongkar semuanya. Betul gak nih? Dan ketika dibongkar, habislah semuanya. Habislah karirnya. Habislah rumah tangganya. Maka saya bilang di awal tadi, jangan merasa aman-aman saja berbuat dosa. Ya enggak? Selama ini aman. Sama Allah diapain? Saya bilang, hari ini sering banget kita dikagetkan dengan berita yang kita sangka dia biasa-biasa saja, ternyata bermasalah. Ya yang kayak umumnya para selebritis lah ya. Tiba-tiba dia LGBT. Ada gak tuh? Padahal badannya maco. Makan bakso gitu kan. Wow ternyata dia LGBT. Ternyata dia KDRT. Ternyata dia narkoba. Ada gak tuh? Ada tuh artis narkoba kita gak sangka gitu. Ini dari penampilannya, dari ininya. Ternyata narkoba dia bertahun-tahun. Iya gak tuh? Iya kan? Selama ini merasa aman-aman saja. Yang di handphone yang ada Al-Quran buka ada surat Muhammad ayat 29-30. Surat Muhammad surat ke 47. Ada Al-Quran di handphonenya? Surat 47 ayat 29.
Ketemu? Belum ketemu? Ketemu ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allay yukhrijallahu adghanahum walau nasha'u raftahum fal bisimahum wala ta'limannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum. Artinya, am hasibal ladzina fi qulubihim maradun allay yukhrijallahu adghanahum. Apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, ada kebusukan, ada kedengkian, ada kenakalan, merasa Allah tidak akan pernah menampakkan keburukan dia? Apakah orang-orang yang dalam hatinya tuh orang lihat dia bersih padahal busuk hatinya? Ya enggak tuh? Apakah dia merasa Allah tidak akan bongkar semuanya? Walau nasya'u, dan kalau kami mau, kata Allah, kalau kami kehendaki, niscaya akan kami tunjukkan mereka kepada kamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenali mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenali mereka dari kiasan perkataannya. Ujung ayat, wallahu ya'lamu a'malakum. Allah mengetahui semua perbuatan yang kita lakukan. Ya enggak? Istri kita enggak tahu, suami enggak tahu, orang enggak tahu. Allah tahu enggak? Dan suatu saat kalau kita nggak berhenti juga dibongkar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh begini, ada suami kalau ngomong cakep banget, di mana-mana ngomong sakinah, mawadah, warahmah. Mari ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, mari kita bangun rumah tangga kita, sakinah, mawadah, warahmah. Kita sayangin istri kita, ya enggak? Enak ngomong, enak banget ngomongnya. Diam-diam di rumahnya galak sama istrinya, ada nggak tuh? Kata istri, kamu mas di mana-mana ngomong sakinah, sakinah, sakinah. Di rumah galak sama aku. Tenang aja kamu deh. Macam lo. Dengan lo gue N. Oh, gitu. Mas, kalau kamu gak berhenti juga dengan caranya Allah bongkar semuanya. Ya gak? Ada istri teladan tingkat RW. Ada gak tuh? Kalau ngomong di mana-mana cakep banget. Mari ibu-ibu dia ngisi parenting. Ngisi acara seminar anak. Mari kita rawat anak kita. Dengan tangan kita sendiri, kita sayangin anak kita, merupakan generasi yang akan datang. Saking sibuknya seminar 4 bulan kagak pulang-pulang. Yang itu keliling di 8 kota, yang itu. Anaknya nggak urusan. Apa kata suami? Kamu dek di mana-mana seminar parenting tuh anak kita tuh nggak urusan. Kopi lagi gede-gede banget anak kita tuh, udah melernya. Gitu kan, ya Allah. Tenang aja mas, ntar malam mas. Ya, kamu tuh dek, kalau nggak berhenti juga dibongkar sama Allah. Banyak orang yang terlalu sibuk. Ada tuh waktu itu. Orang jadi duta narkoba. Ketangkep lagi narkoba. Ada gak tuh? Duta narkoba. Lucu ya? Kan dia narkoba. Kan ketangkep. Dia tobat ya. Rehabilitasi. Dia angkat jadi duta narkoba. Ngisi acara seminar di daerah. Di hotel ngapain? Narkoba lagi. Ya Allah. Ya gak tuh? Itu udah kacau banget dunia dah. Ya gak? Jadi selama ini merasa aman-aman aja, ditutup, ya nggak tuh? Tapi kalau nggak berhenti juga saya, Bapak, dan kita, saya yakin semua kita punya rahasia. Berhentilah kita semua, saya tuh apa yang ngomong, dari kenakalan yang kita lakukan selama ini. Ya nggak? Kalau nggak berhenti juga dengan caranya Allah bongkar semuanya. Berhentilah sebelum semuanya hancur. Ya nggak? Banyak banget, yes, kita dipertontonkan lah umumnya di televisi kan. Tiba-tiba begini rumah tangannya berantakan, karirnya hancur yang dibangun bertahun-tahun. Ya nggak nih? Kenapa? Selama ini merasa aman-aman aja. Kadang-kadang dengan kekuasaannya, dengan ini berbuat sewenang-wenang ya. Dia pikir selama ini kan aman-aman aja kan. Melenyapkan nyawa orang, membuat skenario, ya nggak tuh? Begini, begitu. Tiba-tiba semuanya habis hadirin. Karir yang dibangun, bisnis yang di segala macam hilang. Karena selama ini merasa aman-aman saja. Kadang-kadang yang terlihat tidak seperti yang sebenarnya. Not everything you see is true. Tidak semua yang kita lihat itu benar kadang-kadang. Maka kalau kita doakan teman kita semoga dia
jadi baik, ya kan? Atau tadi itu kalau kita dipuji-puji orang, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkaan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Tidak terasa kajian yang disampaikan Ustadz begitu mengena ya di hati kita semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita menuju kepada tanya jawab. Kami persilakan. Pertanyaan pertama, sesi pertama 2 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Ada teman sebangku saya SMA. Siap ya. Harus dikabur-kaburin ya Tat ya. Disamar-samarkan. Tat, tadi kan bahwa aib itu ditutupi, jangan dibuka. Kita bersyukur kepada Allah ya. Saya ada sedikit pertanyaan. Misalnya ada sepasang suami istri, ya. Dia ini wanita ini hamil sebelum menikah. Kan dia tidak berhak memakai nasab si lakinya walaupun dikawinin. Selama 25 tahun tuh ditutup tuh aibnya. Tapi begitu menikah di depan puluhan orang, ratusan orang, tidak disebutkan nasab suaminya. Kok dalam sekejap dibongkar aibnya 25 tahun yang lalu? Terima kasih, Tat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya mulai dari gini. Dalam buku fikih ada kaidah wa aqallu muddatul hamli sittata ashhurin. Usia kehamilan paling cepat 6 bulan. Jadi ada perempuan hamil 6 bulan, masuk bulan ke-7 mungkin dia melahirkan, prematur. Jadi usia, maka ada cara 7 bulanin. Jadi usia kehamilan paling cepat berapa bulan? 6 bulan, rata-rata 9 bulan. Ada yang mengatakan paling lama 2 tahun. Ada perempuan hamil gak keluar-keluar. Gitu tuh. Jadi saya dalam buku fikih ini ya, di kita kan kadang udah 9 bulan lebih seminggu langsung di sesar gitu kan. Tapi intinya usia kehamilan paling cepat 6 bulan. Artinya begini, kalau ada perempuan hamil di luar nikah, buru-buru nikahin. Agar jarak dari dia menikah sampai bayinya lahir cukup 6 bulan. Paham ya? Dia hamil luar nikah nih, buru-buru nikahin. Agar ketika dia nikah nih, dari dia nikah sampai bayinya lahir minimal berapa? 6 bulan, mudah-mudahan lebih. Kalau cukup 6 bulan, maka anak yang lahir, anaknya secara biologis dan anaknya secara hukum. Kenapa? Karena 6 bulan. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, dia hamil luar ini ditahan. Udah 5 bulan baru nikah. Mungkin baru 4 bulan nikah udah lahir. Ya enggak? Maka anaknya itu anaknya secara biologis, anak bapaknya, suaminya, tapi bukan anaknya secara hukum. Kenapa? Karena kurang dari 6 bulan. Dianggap anak secara hukum kalau minimal usia nikah sampai lahir berapa bulan? Maka kalau ada kejadian, semoga tidak kejadian. Ada yang hamil luar nikah, buru-buru nikahin. Kenapa buru-buru? Agar jarak dari nikah sampai lahir minimal berapa? 6. Kalau lebih 6 bulan atau 6 bulan anaknya secara hukum dan biologis. Kalau kurang dari 6 bulan, maka secara hukum bukan anaknya. Secara biologis emang anaknya kan yang dia berbuat sama suaminya. Tapi kan di luar nikah. Nah, nanti saya tidak, ini contoh aja. Seandainya ini anak lahir kurang dari 6 bulan. Bahwa ternyata dari dia nikah sampai lahir cuma 5 bulan. Anaknya perempuan. Ingat, anaknya perempuan. Kalau anak perempuan kan nanti yang ketika nikah kan walinya bapaknya. Maka kalau kurang dari 6 bulan, dia bukan anak bapaknya secara hukum. Maka bapaknya gak boleh jadi wali. Siapa yang menikahkan? Wali hakim.
Ketika nikah nggak usah ngomong, Pak Hakim tolong menikahin. Udah gitu aja. Jadi kan banyak orang memberikan, dia nggak nikah langsung kan. Jadi KUA yang nikahin kan. Dan bapaknya mundur gitu. Saya nikahkan kamu dengan anak namanya wali hakim. Ya gitu. Karena dia secara hukum bukan. Tapi nggak usah bilang-bilang. Nih karena dia dulu saya nikah, nggak usah. Ya gak, ngapain cerita-cerita. Pokoknya bilang hakim tolong ntar waliin saya. Gitu aja udah. Ya kan? Ntar hakim yang menikahkan. Gitu tuh. Kok bapaknya nggak langsung? Mungkin bapaknya orangnya sedih. Kan kadang begitu kan. Bapaknya baru, saya terima. Pengantin tenang. Bapaknya nangis. Ada nggak tuh? Jadi nggak usah dibilang bahwa dia ini mohon maaf ya anak di luar nikah itu kan aib. Ya kan? Ngapain diceritain? Kalau memang ternyata kurang dari 6 bulan, minta tolong hakim dalam kurung KUA untuk jadi wali buat anak saya. Tolong dan saya alasan lah. Saya nggak kuat, saya sedih orangnya gitu. Ya kan ntar Pak Hakim yang ini gitu. Hah? Ya kalau itu kan cuma administrasi ya, gitu kan. Yang penting ketika menikahkan itu, ini yang pertama. Jadi itu kan memang secara biologis anaknya kan. Cuman dia tidak punya hak perwalian aja gitu. Dia binti bapaknya, tapi tidak punya hak perwalian. Ntar kalau bapaknya meninggal nggak dapat warisan. Karena bukan anaknya secara hukum. Kalau binnya bin siapa Tat? Ya kalau binnya bin bapak itu kan urusan administrasi kan. Urusan duniawi lah gitu ya kan. Tapi kan bapaknya tidak punya hak perwalian. Karena secara hukum tadi itu. Tapi kalau warisan, tapi ini kan aib ya enggak. Kan aib itu diapain? Ditutup ya kan. Gak usah bilang, kamu tahu gak nak sebenarnya dulu kamu hamil di luar nikah. Gitu. Ngapain cerita sama anaknya ya kan. Bukankah anaknya jadi kesian? Kan yang salah sama bapak sama ibunya. Bapak ibunya tobat, sadar, minta ampun sama Allah, jangan sampai anaknya nanggung beban. Ya enggak tuh? Ya kan? Ya udah, pokoknya enggak usah ceritain bapak ibunya gitu. Tapi ketika nikah nanti tolong hakim yang menikahkan anak saya gitu. Tapi kalau urusan rapot, akte, segala macam ya, itu mah urusan duniawi lah gitu, urusan duniawi. Jadi begitu. Jadi kalau tadi begitu nikah dibongkar, dia wah itu malah heboh ya kan? Ya kan? Artinya Islam itu agama yang apa ya? Jangan gaduh, jangan berisik, ya enggak? Sesuatu itu ya udah gitu maksudnya. Kalau kita salah, tobat, berhenti, menyesal, jangan diulangin, gitu tuh. Enggak usah kita bongkar kemana-mana. Kayak tadi kalau mau ngomel-ngomel sebelum anaknya pacaran bebas nggak diomelin. Begitu hamil baru ngamuk-ngamuk, ya enggak? Kalau anak udah hamil, nasi udah jadi bubur. Cari solusi yang terbaik. Jangan berisik, udah segera nikahin, udah gitu. Mudah-mudahan jarak dari nikah sampai lahir berapa bulan? 6 bulan. Gitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Tat. Satu lagi. Ya silakan Mbak. Ini sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di situ not everything you see is true. Nah berdasarkan yang dipaparkan tadi kebanyakan adalah sesuatu yang berupa aib kelihatannya bagus. Bagaimana kalau sebaliknya Ustaz? Kelihatannya buruk tapi sebetulnya dia baik. Misalnya contoh, wah dia pergi melulu sama cewek tuh gonta-ganti. Padahal itu anaknya juga sana ponakan dan sebagainya. Dan semisal itu misalkan dia nggak ngerokok tapi dia bawa korek api. Dia sangka kan narkoba kali kan. Ternyata dia enggak, dia suka bakar sampah gitu loh. Jadi kemana dia nyampah daripada nyampah dia bakar. Itu kan sama juga apa yang dilihat belum tentu benar. Baik, ini bagus sekali nih. Ustadz, satu sisi kadang-kadang ada orang yang kita sangka buruk ternyata dia baik. Maka dalam Islam nggak boleh kita suudzon. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonni. Nggak boleh kita berprasangka yang buruk. Bahkan dalam Islam disuruh kita ngapain? Berprasangka yang baik. Itu kok dia jalan sama cewek ya, anaknya kali. Dia nggak punya anak Pak Ustadz. Istrinya kali, istrinya udah meninggal Pak Ustadz. Ibunya muda banget ibunya. Neneknya kali. Ya enggak. Mungkin dia operasi plastik kali. Mungkin dia karena pencahayaan. Gitu tuh. Ya. Jadi ponakannya kali. Ya enggak. Iltamis li akhika udhran. Carilah alasan untuk bisa memahami orang lain. Carilah alasan. Kayak ibu nih. Ustadz kok jam 7 suami saya belum pulang ya. Jam 5 udah pulang. Macet kali Bu jalanannya. Orang hari Minggu Pak Ustadz. Mobilnya mogok. Dia naik motor Pak Ustadz. Mungkin motornya banyak kempes. Baru kemarin ngisi angin Pak Ustadz.
Bensinnya kali, baru kemarin isi bensin luber-luber Pak Ustaz. Mungkin ini kali Bu, apa namanya, dia salah alamat, orang dekat Pak Ustaz. Ya enggak? Cari alasan gitu. Di rumah janda kali Bu, itu Pak Ustaz yang saya pikirin, ya enggak? Kalau kita suuzon jadi pusing, ya enggak tuh? Berprasangkalah yang baik. Kadang-kadang kita sangka begini, ternyata begitu. Kita udah curiga, ternyata orang baik. Ada enggak tuh? Iya kan? Banyak juga, maka yang kalau yang ditanya ini, sikap kita adalah husnuzon. Berprasangka yang baik. Dalilnya atau nasihatnya, iltamis li akhika udhuron. Carilah alasan untuk dapat memahami orang lain. Kenapa dia diundang kagak datang pengajian alumni? Ya ada acara bareng kali, acara keluarga. Dia sendirian Pak Ustadz. Ya mungkin hari Minggu dia masuk kerja. Dia nganggur Pak Ustadz, pengangguran Pak Ustadz. Mungkin ini kali nggak punya motor. Dia punya motor 3 Pak Ustadz. Cari, kalaupun nggak ketemu juga ucapkanlah. Siapa tahu dia punya alasan yang kita nggak tahu. Siapa tahu kita punya alasan yang mana kita, wah udah ditambahin nggak pulang-pulang dong ya kan, ditambahin lagi 2 botol, ya kan. Siapa tahu dia punya alasan yang kita nggak tahu. Tenang nggak jadinya? Tenang, nggak boleh kita suuzon. Kayak tadi kita kondangan nih, kondangan. Kok pengantin perutnya kayak itu ya? Yo, kayaknya kecelakaan deh nih pengantin, ya nggak tuh? Dia hamil di luar nikah. Kita ngomong begitu, tidak bisa menghadirkan saksi 4 orang, kita menuduh dia berzina. Dalam pengadilan Islam yang ngomong bisa dicambuk 80 kali. Kenapa? Ngomong tanpa bukti. Tapi dia hamil Pak Ustadz. Kenapa kalau dia hamil? Siapa tahu pestanya baru sekarang. Akad nikahnya udah 6 bulan yang lalu. Boleh nggak begitu? Kok saya nggak tahu ya Pak Ustadz? Emang kamu siapa? Emang semua orang mesti lapor sama kita? Ya nggak, itu urusan dia. Emang kenapa kalau dia pesta hamil? Ya nggak? Siapa tahu pestanya sekarang. Akad nikahnya udah setahun yang lalu. Kita nggak boleh nuduh orang tanpa bukti. Gitu tuh. Nggak boleh ngomong sembarangan. Iltamis li akhika udhron. Carilah alasan untuk dapat memahami orang lain. Mungkin dia begitu. Kok dia bawa korek ya? Tapi nggak ngerokok. Jangan narkoba. Ternyata dia tukang bakar tabunan. Dia nggak tuh? Iya kan? Bu, suami ibu bu, goncengin cewek tiap hari bu, ternyata suaminya ojek online. Kan nggak apa-apa gitu, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi, jangan kita menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Yang ditanyakan ini kira-kira harus selalu berprasangka yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, semoga ada manfaatnya. Jazakallah khair. Kalau ada kalimat yang kurang baik mohon dimaafkan. Terima kasih saya diundang di acara pengajian alumni 28. Insya Allah panjang umur, bisa ketemu lagi Mas yang kena. Ingat ini tanggal 28 Rajab ya. Dan insya Allah besok bulan Sya'ban ya. Sebulan lagi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Demikian kira-kira kita baca doa. Baca doa ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, saya mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Sahroni Mahdani. Selanjutnya kita tutup acara ini dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk teman-teman jamaah. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman jamaah Al-Kalam. Selanjutnya kita akan foto bersama dengan pengurus dan Pak Ustadz.